Ia pun menetapkan tujuan berikutnya, menuju waktu dan ruang Jiuyo, sebuah wilayah terlarang yang terkenal akan keganasannya, untuk mencari pohon dunia dan menyiapkan kelahiran tubuh ketiga. Tujuan Luo Feng sebenarnya sederhana. Ia hanya membutuhkan sehelai daun pohon dunia untuk proses pemeliharaan tubuh ketiga. Namun, jalan menuju waktu dan ruang Jiuyo sendiri sudah merupakan ujian hidup dan mati. Menurut informasi yang ia peroleh, waktu dan ruang Jiuyo adalah salah satu dari 8 wilayah paling berbahaya di dalam misteri leluhur dewa. Diameter wilayah ini mencapai 12 tahun cahaya, dan di dalamnya hidup berbagai bentuk kehidupan khusus, termasuk pohon dunia itu sendiri. Makhluk-makhluk yang memiliki kekuatan setara penguasa alam semesta. Lebih mengerikan lagi, di kedalaman wilayah tersebut tersembunyi ancaman tak dikenal, yang bahkan dapat membuat seorang penguasa alam semesta lenyap selamanya. Meski berhati-hati, Luo Feng tetap menyadari satu kenyataan pahit. Ia bisa mengandalkan tubuh klan Mosha untuk menjelajah lebih dulu. Tetapi jika tubuh aslinya terjebak di tempat berbahaya dan kehilangan harta karun utama, maka kerugiannya akan sangat besar, bahkan tak terbayangkan. Namun, prinsip hidup Luo Feng selalu jelas. Kekayaan sejati hanya bisa diraih di tengah bahaya. Dengan keyakinan itu, ia tetap melangkah maju. Saat melintasi sebuah wilayah kehampaan yang tampak kosong, tetapi sebenarnya masih mengandung ancaman mematikan, bahkan bagi seorang abadi, Luo Feng menggunakan perpindahan instan jarak pendek untuk mempercepat perjalanan. Namun, tanpa peringatan apapun, sebuah pusaran ruang raksasa tiba-tiba muncul. Pusaran itu berdiameter lebih dari puluhan ribu kilometer. Daya hisapnya begitu mengerikan, hingga Luo Feng sama sekali tidak mampu melepaskan diri. Bahkan perpindahan instan pun sepenuhnya terblokir. Dalam situasi hidup dan mati, Luo Feng langsung mengaktifkan bentuk kedua sayap Shiwu. Tepi sayapnya berubah menjadi bilah emas tajam yang membelah ruang, menciptakan arus kacau yang berusaha melawan tarikan pusaran tersebut. Ia bertahan mati-matian. Hanya dalam waktu 2 detik, pusaran ruang itu tiba-tiba lenyap seperti asap yang tertiup angin. Namun ketika Luo Feng kembali sadar, ia terkejut menemukan bahwa dirinya telah dipindahkan ke tempat yang benar-benar asing, berjarak 300 tahun cahaya dari lokasi semula. Setelah melakukan penjelajahan awal, Luo Feng segera menyadari kejanggalan tempat ini. Ia berulang kali menemukan lubang cacing alami. Awalnya, ia memerintahkan tubuh klan Mosha untuk melakukan pengujian. Hasilnya membuatnya terperanjat. Ujung dari semua lubang cacing tersebut ternyata mengarah ke satu lokasi yang sama. Sebuah cekungan danau raksasa. Di atas danau itu, melayang sebuah gunung berbentuk kerucut dengan tinggi lebih dari 1000 kilometer. Seiring pendeteksian semakin dalam, data yang muncul membuat kulit kepala Luo Feng terasa dingin. Mengelilingi gunung kerucut tersebut, terdapat 10.081 lubang cacing. Jumlah itu bukan kebetulan. Pola penyebarannya menyerupai sarang lebah, dan yang paling mencengangkan, model strukturnya persis sama dengan 10.081 bidang potong inti kristal kehidupan milik tubuh klan Mosha. Luo Feng langsung menyadari satu hal, tempat ini sama sekali tidak sederhana. Ia segera mengambil keputusan. Tubuh aslinya menjauh sejauh ratusan miliar kilometer, bersembunyi dengan hati-hati, sementara hanya tubuh klan Mosha yang dikirim untuk menjelajah gunung kerucut tersebut. Di permukaan gunung terdapat lubang-lubang gua yang tak terhitung jumlahnya. Saat tubuh klan Mosha memasuki salah satunya, ia menemukan bahwa dinding batu di dalamnya sangat keras, seolah tercetak dari satu kesatuan. Setiap serangan justru dipantulkan kembali dengan kekuatan yang sama. Setelah menyusuri lorong gelap sejauh ratusan kilometer, tubuh klan Mosha akhirnya tiba di pusat gunung, sebuah ruang kosong yang luas. Pemandangan di hadapannya membuat Luo Feng terdiam. Di tengah ruang itu terdapat sebuah kolam raksasa berwarna 5 unsur. Permukaannya memancarkan aura emas, kayu, air, api, dan tanah. 5 kekuatan asal yang murni dan kuat. Di atas kolam, retakan-retakan ruang yang tak terhitung jumlahnya terus muncul dan lenyap, membentuk struktur seperti sarang raksasa. Dan tepat di pusat semua retakan itu, melayang sebuah kristal berbentuk bola dengan 10.081 bidang potong. Permukaan kristal itu berkilauan.
Kadang mengalir seperti air, kadang membara seperti api, memancarkan gelombang ruang yang begitu dalam dan misterius. Hampir seketika, Luo Feng menyadari, ini jelas bukan benda biasa. Ia segera menghubungkan tubuh aslinya dengan jaringan alam semesta virtual, menggunakan otoritas tingkat tingginya untuk melakukan pencarian dan pencocokan data. Hasilnya keluar dengan cepat. Kolam 5 warna itu bukanlah air sungguhan, melainkan ilusi visual. Hakikatnya adalah lingkungan khusus bernama jurang cahaya 5 warna. 5 saluran jurang yang terhubung langsung ke tempat asal alam semesta, berfungsi mengumpulkan kekuatan 5 unsur. Sementara kristal tersebut adalah jantung ruang. Menurut data, jantung ruang merupakan material inti yang sangat langka, digunakan untuk menciptakan harta karun asal. Nilainya bahkan tidak kalah dari sayap Siwu yang telah dimiliki Luo Feng. Jantung Luo Feng berdegup kencang. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa sebuah kecelakaan perpindahan ruang justru membawanya ke tempat yang menyimpan harta karun tingkat tertinggi. Namun, masalah pun segera muncul. Informasi menyebutkan bahwa jantung ruang ini telah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya matang. Tanda kedewasaannya adalah kristal tersebut mengeras sepenuhnya, dan seluruh retakan ruang di sekitarnya menghilang. Hanya setelah itu, jantung ruang dapat diambil dengan aman. Tubuh klan Mosha hanya bisa menunggu dengan cemas di dalam gunung, tanpa mengetahui berapa lama proses ini akan berlangsung. Pada saat yang sama, di atas danau di bawah gunung melayang, ruang tiba-tiba bergetar lembut. Sesosok bayangan raksasa muncul dari kehampaan. Itu adalah seorang ahli ras asing. Ia telah menemukan wilayah jurang cahaya 5 warna ini sejak 3000 era lalu. Dan dalam satu era terakhir, perubahan yang terjadi di sini mulai menarik perhatiannya. Seiring jantung ruang semakin mendekati tahap pematangan sempurna, gejolak yang ditimbulkannya pun kian jelas terasa. Di sekitar wilayah itu, kehampaan ruang kerap bergejolak, dan pusaran ruang muncul silih berganti tanpa pola tetap. Akibatnya, sudah ada beberapa gelombang pewaris yang secara tidak sengaja tersedot masuk ke tempat ini. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil pergi hidup-hidup. Setiap pendatang telah dibungkam olehnya tanpa sisa. Setiap hari, sang penjaga wilayah ini melakukan patroli dengan disiplin mutlak. Ia menelusuri 10.081 lubang cacing, memeriksa setiap sudut dan celah, memastikan tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa untuk membocorkan rahasia. Ia sangat paham. Begitu kabar tentang jantung ruang tersebar, bukan hanya penguasa alam semesta yang akan datang. Bahkan binatang pelindung sekte leluhur dewa bisa turun tangan untuk merebutnya. Dalam benaknya, jantung ruang ini sudah menjadi milik pribadinya. Ia hanya menunggu saat kristal itu sepenuhnya matang, lalu akan segera memurnikannya menjadi harta karun asal, demi meningkatkan kemampuan bertahan hidup dan kekuatan tempurnya secara drastis. Namun, pada hari itu, tatapannya tiba-tiba membeku. Di tepi jurang cahaya 5 warna, berdiri seorang pewaris abadi dari sekte leluhur dewa. Ia langsung mengenalinya. Itu adalah pewaris dari Pulau Zijing. Namun, identitas aslinya jelas. Tubuh klan Mosha yang menyamar. Niat membunuh langsung meledak di dalam hati sang ahli ras asing. Pada saat yang sama, tubuh klan Mosha merasakan perubahan aura. Ketika ia menoleh, darahnya seolah membeku. Sebuah eksistensi tingkat penguasa alam semesta telah muncul tanpa suara di jarak sedekat itu. Tanpa ragu sedikit pun, sang penguasa alam semesta langsung melancarkan serangan. Namun, demi mencegah kebocoran informasi, ia tidak menggunakan serangan daya ilahi secara langsung. Sebaliknya, ia mengaktifkan teknik pengendalian jiwa, berniat menjadikan lawannya sebagai budak jiwa. Yang terjadi selanjutnya membuatnya terperangah. Daya ilahi yang telah diubah menjadi bentuk ilusi menyapu tubuh sang pewaris, namun tidak menimbulkan efek apapun. Seperti angin sepoi-sepoi yang berlalu begitu saja. Tubuh klan Mosha bereaksi sangat cepat. Ia langsung terbang ke antara jantung ruang dan jurang cahaya 5 warna, lalu mengirim transmisi dingin. Jika kau terus menekan, aku akan meledakkan diri. Kerusakan pada lingkungan pemeliharaan ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Ucapan itu tepat mengenai titik terlemah sang penjaga.
Di saat ia ragu, jauh di kejauhan, Luofeng tubuh asli bertindak tegas. Ia meninggalkan penanda rahasia, lalu menggunakan teleportasi kerajaan ilahi untuk mundur dengan aman, menyerahkan sepenuhnya panggung ini kepada tubuh klan Mosha. Dalam konfrontasi tersebut, sang penguasa alam semesta merasa telah menguasai situasi. Ia menghancurkan perangkat penghubung tubuh klan Mosha dengan dunia kehormatan, lalu mengekangnya menggunakan daya ilahi. Dengan nada dingin, ia menyatakan bahwa jurang cahaya 5 warna kini sepenuhnya berada di bawah perlindungannya. Bahkan ancaman bunuh diri pun, menurutnya, telah kehilangan makna. Ia mencemooh tubuh klan Mosha karena telah menyia-nyiakan kesempatan terakhir untuk mengirimkan informasi. Namun, meski terbelenggu, tubuh klan Mosha justru tersenyum. Dengan tenang, ia mengungkapkan kunci persoalan. Meski tidak lagi terhubung dengan dunia kehormatan, sensor alam semesta virtual masih aktif. Sejak detik pertama ia menyadari kehadiran penguasa alam semesta, ia telah menyiapkan sebuah pesan berisi seluruh data lokasi ini. Begitu ia mati, atau begitu koneksi terputus, pesan itu akan otomatis terkirim ke jajaran atas rasnya. Artinya, membunuhnya pun tidak akan menghentikan kebocoran rahasia. Wajah 3 sisi sang ahli ras asing langsung terdistorsi. Amarah, kegilaan, dan ketidakrelaan bercampur menjadi satu. Tak punya pilihan lain, ia terpaksa memulai negosiasi. Tubuh klan Mosha menyatakan keinginannya sederhana. Ia hanya ingin hidup. Namun, ia tidak percaya bahwa setelah memperoleh jantung ruang, pihak lawan benar-benar akan membiarkannya pergi. Negosiasi ini sejatinya hanyalah taktik penundaan Luofeng. Saat tubuh klan Mosha melayang tepat di bawah jantung ruang, inti kristal kehidupannya tiba-tiba beresonansi. Struktur 10.081 bidang potong miliknya selaras sempurna dengan jantung ruang. Dalam sekejap, energi esensi tak terbatas yang terakumulasi di dalam jantung ruang mengalir deras menuju inti kristal kehidupan klan Mosha. Ini adalah kesempatan evolusi yang hampir mustahil terulang dalam sejarah klan Mosha. Inti kristal kehidupan mengalami transformasi dahsyat. Hakikat energinya melonjak secara kualitatif. Di permukaannya, mulai terbentuk pola rahasia hukum berwarna emas, kompleks, rumit, dan sepenuhnya baru. Sambil merasakan lonjakan kehidupan yang mencengangkan, tubuh klan Mosha tetap berpura-pura bernegosiasi, menahan sang penguasa alam semesta yang kian gelisah. Lalu, perubahan besar terjadi. Seluruh retakan ruang yang mengelilingi jantung ruang lenyap dalam sekejap. Tak satu pun muncul kembali. Ini adalah tanda mutlak. Jantung ruang telah sepenuhnya matang. Sang penguasa alam semesta diliputi ekstasi. Ia langsung mengabaikan negosiasi dan menerjang kristal itu dengan mata penuh keserakahan. Namun, tangannya belum sempat menyentuh permukaan kristal ketika terdengar bunyi krek yang tajam. Sebuah retakan muncul, lalu menyebar cepat seperti jaring laba-laba. Di hadapan tatapan tak percaya sang ahli ras asing, jantung ruang memancarkan kilatan cahaya terakhir, lalu hancur berkeping-keping, berubah menjadi partikel cahaya yang menghilang ke kehampaan. 3.000 era penantian dan penjagaan. Lenyap dalam satu tarikan napas, ia meraung penuh amarah dan penderitaan, menyalahkan gangguan sang pewaris. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh esensi jantung ruang telah diserap hingga habis. Pada saat itu, transformasi tubuh klan Mosha telah selesai. Tanpa ragu sedikit pun, ia memanfaatkan celah sesaat tersebut, melompat langsung ke dalam kolam emas jurang cahaya 5 warna, menyusuri saluran yang terhubung dengan laut hukum emas di tempat asal alam semesta. Tubuhnya segera terlempar keluar di kehampaan ruang beberapa tahun cahaya jauhnya. Ia selamat. Setelah memastikan keamanan, tubuh klan Mosha segera memeriksa hasilnya. Tingkat genetik kehidupan melonjak 100 kali lipat. Kekuatan tempurnya mencapai 100 kali puncak dunia master biasa. Namun, hasil terbesar bukan itu. Pada inti kristal kehidupan telah lahir bakat rahasia bawaan baru. Domain. Saat diaktifkan, tubuh klan Mosha mampu menjadikan dirinya sebagai pusat, mengendalikan ruang dalam radius 10.000 kilometer. Setelah melalui pengalaman luar biasa ini, jalan kekuatan Luofeng pun terbuka semakin lebar.
Setelah menenangkan diri, Luo Feng segera menyesuaikan arah perjalanan. Tujuan utamanya tetap tidak berubah. Pohon dunia di waktu dan ruang Jiuyo. Perjalanan kali ini tidak bisa tergesa-gesa. Selama lebih dari 5 bulan, tubuh klan Mosha yang telah berubah menjadi biji tanaman berbulu halus hanyut perlahan di kehampaan ruang, mengikuti arus alami tanpa memancarkan sedikit pun fluktuasi energi. Akhirnya, biji berbulu itu tiba di wilayah pinggiran tempat 9 pohon dunia berada. Di pusat sebuah pulau raksasa, 9 pohon dunia menjulang tinggi, menancap kuat ke tanah. Yang paling menakutkan, satu pohon dunia berkekuatan penguasa alam semesta berdiri di inti wilayah. 8 pohon dunia lainnya mengelilinginya, membentuk formasi pelindung alami. Bersama-sama, mereka menguasai hampir 1/4 luas pulau. Tidak ada satupun kehidupan tumbuhan lain yang berani mendekat ke wilayah tersebut. Biji berbulu klan Mosha jatuh di area terluar. Pohon dunia terdekat adalah pohon dunia tingkat dunia master, dengan jarak hanya puluhan juta kilometer. Namun, Luo Feng segera menyadari masalah besar. Di tanah, tidak ada satupun daun pohon dunia yang gugur secara alami. Setiap helai daun pohon dunia mengandung energi kehidupan yang luar biasa. Daun-daun itu hanya akan terlepas ketika benar-benar menguning dan mati. Artinya, rencana awal untuk memungut daun harus ditinggalkan. Pilihan yang tersisa hanya satu, merebutnya secara paksa. Biji berbulu itu terus menggelinding tanpa pola, terbawa angin ruang, perlahan mendekati batas wilayah tajuk pohon dunia. Begitu jarak cukup dekat, tubuh klan Mosha langsung berubah ke wujud aslinya, muncul di atas sebuah cabang raksasa. Tanpa ragu, ia meraih segenggam daun hijau zamrud dan menariknya dengan segenap tenaga. Namun, dengan kekuatan yang 100 kali lipat dunia master, ia hanya berhasil membuat seluruh cabang itu miring, tanpa satupun daun terlepas. Pada saat yang sama, pohon dunia itu terbangun sepenuhnya. Tak terhitung cabang dan daun bergerak seperti makhluk hidup, menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, tubuh klan Mosha tergiling hingga hancur. Bahkan inti kristal kehidupannya pun remuk tanpa sisa. Jauh di dalam gua Pulau Batu Gersang, tubuh asli Luo Feng merasakan kehancuran itu melalui koneksi jiwa. Dengan cepat, ia melakukan analisis. Pohon dunia tingkat dunia master, dengan tingkat genetik kehidupan yang jauh melampaui manusia, ditambah teknik amplifikasi tubuh dan bakat alaminya, memang mampu mengerahkan kekuatan tempur setara Raja Abadi. Kekalahan tubuh klan Mosha sepenuhnya dapat dimengerti. Yang membuat Luo Feng sedikit lega adalah pohon dunia lainnya, termasuk yang terkuat, tidak bereaksi terhadap gangguan kecil ini. Tak lama kemudian, tubuh klan Mosha kembali dipulihkan dan dilahirkan ulang. Kali ini, Luo Feng mengubah strateginya. Ia memerintahkan tubuh klan Mosha membawa sebuah kristal sumber api dewa, harta ledakan yang cukup kuat untuk membunuh abadi tingkat markis, lalu melancarkan aksi kedua. Tubuh klan Mosha berpindah instan ke bawah tajuk pohon dunia. Tanpa ragu, ia melemparkan kristal sumber api dewa itu, lalu segera berpindah instan menjauh. Bom! Ledakan dahsyat merobek tajuk pohon dunia, menciptakan luka raksasa berdiameter 300.000 kilometer. Cabang dan daun beterbangan ke segala arah. Pecahan energi kehidupan memenuhi kehampaan. Saat cabang-cabang yang terlempar mulai tertarik kembali, dan luka raksasa itu dengan cepat beregenerasi, tubuh klan Mosha berpindah instan kembali. Dengan satu gerakan cepat, ia mencengkeram sepotong cabang yang membawa 3 helai daun pohon dunia yang rusak. Namun, pada detik ia hendak berpindah instan untuk kabur, kekuatan kehancuran mutlak tiba-tiba turun dari atas. Tubuh klan Mosha lenyap seketika, terhapus hingga ke partikel paling dasar. Kali ini, pohon dunia terkuat turun tangan. Melalui gelombang komunikasi antar pohon dunia, jelas terasa bahwa pohon dunia tingkat dunia master yang diserang dipenuhi amarah dan ingin membalas sendiri. Namun, pohon dunia terkuat menenangkannya, bagaikan seorang ayah yang menenangkan anaknya, lalu secara pribadi melenyapkan sang penyerbu asing. Di dalam gua Pulau Batu Gersang, Luo Feng terdiam. Situasi ini jauh lebih rumit dari perkiraannya. Ia semula mengira eksistensi setara.
Penguasa alam semesta tidak akan memedulikan gangguan sekecil ini. Namun ia tidak tahu satu fakta penting. Pohon dunia terkuat dan 8 pohon dunia lainnya memiliki hubungan ayah dan anak. Untuk mengusir kesepian abadi, pohon dunia terkuat pernah memisahkan esensi asal kehidupannya sendiri, lalu menumbuhkan 8 pohon dunia muda. Terhadap anak-anaknya ini, ia sangat memanjakan dan melindungi mereka. Menyakiti salah satu dari mereka berarti mengundang murka sang ayah. Dengan rencana awal terhenti total, Luo Feng kembali tenggelam dalam pemikiran mendalam. Tak lama kemudian, sebuah rencana baru terbentuk. Setelah kembali membangkitkan tubuh klan Mosha, ia memutuskan menggunakan metode yang lebih konservatif, tetapi memiliki peluang keberhasilan lebih tinggi. Tubuh klan Mosha kembali berubah menjadi biji berbulu, lalu menghabiskan lebih dari 5 bulan untuk hanyut kembali ke sekitar pohon dunia. Kali ini, Luo Feng akan mengirim seorang budak jiwa Raja Abadi Puncak sebagai umpan korban. Budak itu akan menyerang pohon dunia secara terang-terangan, menggunakan kristal sumber api dewa, untuk menciptakan kekacauan besar, meledakkan cabang dan daun ke segala arah. Sementara itu, tubuh klan Mosha yang menyamar sebagai biji berbulu akan menempel pada salah satu cabang atau daun yang terlempar, lalu langsung berpindah instan dan kabur bersama hasil rampasan. Yang ia pertaruhkan adalah satu hal. Saat seluruh pohon dunia memusatkan perhatian pada pelaku utama yang jelas terlihat, mereka akan mengabaikan biji berbulu kecil yang tak mencolok. Dengan keputusan itu, tubuh klan Mosha sekali lagi berubah menjadi biji berbulu, menyatu di antara tak terhitung benih tumbuhan lain